Assalamualaikum. Tidak ada sukses yang instan. Bahkan pencapaian yang kecil-kecilan aja itu perlu perjuangan. Nah, di saat-saat genting-gentingnya perjuangan, klasik tuh, kita sering masuk dalam situasi kredit dan hektik yang benar-benar menguras energi. Kayaknya bagus tuh ya. Kalau kita bisa ringkaskan, gimana sih kiat-kiatnya supaya saat hektik kita bisa menjaga kondisi agar tetap prima, tetap survive, dan mampu menuntaskan misi sampai ke garis finish. Ini mungkin tidak benar-benar komprehensif. Lawang yang dokter ahli aja, kalau pas kredit gitu bisa tetap ambruk sakit kok ya. Apalagi gue. Tapi ya udah, kita rangkum aja dulu. Semoga tetap bisa membawa manfaat dan menginspirasi para pejuang kehidupan sekalian. Besok-besok, kalau kita nemu informasi untuk mempertajam, videonya bisa kita iterasi lagi. Yuklah, langsung aja. Secara garis besar sih, menurut saya ada 3 hal untuk menjaga agar kondisi tetap prima. Tata aktivitas, tata rehat, tata diet dan asupan, kemudian tata spiritual. Mari kita urai satu-satu secara ringkas. Kalau langsung sabrkan tiga-tiganya mumet ini. Pertama, tata rehat dan aktivitas. Tidur itu kata kunci yang penting. Kalau bisa kejarlah kuantitas dan kualitasnya. Tapi kalau kredit minimal kejarlah kualitasnya. Yaitu setidaknya dapetinlah di flip 30 menit. Kalaupun kurang dikit kita udah pernah bahas. Terus istirahat bentuk lain selain tidur juga penting. Pelajaran dari tentara nih, daripada ngedur tanpa rehat, tubuh kita tuh ya bisa kuat banget dalam durasi panjang. Kalau aktif, break, aktif, break, aktif, break, kayak gitu. Dikit-dikit break membuat kita menjadi lebih kuat. Kemudian ya, jaga untuk senantiasa aktif dan sejalan dengan ini, lawan sebisa-bisa rasa malas dan mesti dilawan juga pembelokan. Contoh nih, mahasiswa gitu sedang tugas akhir, males bikin progres, itu udah satu masalah. Tapi kalau ditambah belok jadi kecanduan sosmed, nongki, atau game online, itu lebih dalam lagi. Contoh lain di saat haji, atau umroh, atau pas ngungsi keterjang bencana. Kalau terus tenggelam dalam kemalasan dan situasi mager, habislah. Atau pendeknya, istirahat itu juga nggak boleh kebanyakan. Aktifnya ini mesti lempeng, jangan belok. Saat ngungsi keterjang bencana, malah sibuknya dangdutan karaoke semalaman. Atau saat haji umroh, aktifnya malah capek belanja cari oleh-oleh wisata kuliner. Nggak cuma urusan fisik tuh, spiritual juga bisa ambiar. Hal kedua, kita mesti mengatur juga tata diet dan asupan. Fasting, ini kata kunci sering kita bahas. Kalau mau efektif, itu mesti sudah diancang-ancang. Artinya saat belum hektik, saat belum kredit, udah latihan dulu. Jadi pas waktunya diperlukan, bisa tuh jurusnya kita mainkan. Saat fasting cukup, ketosis jadi kenceng, radikal bebas lebih minimal, daya imun pun menguat. Yang bikin vitalitas kita lemah, seringkali itu dari perut. Lainnya itu, vitamin suplemen obat, ini mesti dicermati. Jangan main hantem aja, kasih asupan banyak-banyak. Karena hakikatnya, kecukupan vitamin suplemen itu diperlukan pada saat rileks. Kalau pas nggak hektik, kebanyakan vitamin suplemen itu bisa mengganggu deep sleep tadi. Dan balik lagi, kebanyakan asupan konsentrasi tinggi itu bikin gangguan di saluran cerna, gut microbiome. Dan juga bukan hal paling alami, bukan hal paling sip untuk mitokondria sel-sel kita. Dan jadinya malah cenderung bikin loyo. Kebanyakan porsi makan itu juga beban, karena semua mesti digiling diproses tuh. Jadi yang terbaik di saat hektik makannya porsi sedang saja atau porsi kecil. Kemudian minimalkan asupan toksik, rokok, alkohol, gula fruktosa, obat tadi itu, dan seterusnya. Perlu lagi kecukupan air, terus jauhi hal-hal yang ekstrim. Habis panas terus dingin, dingin terus panas. Untuk bisa protol tuh. Enggak ding, enggak cuma di Arab ya. Kalau kayak gitu, gampang kena sakit tenggorokan dan segala macam. Pedas ekstrim, kecut ekstrim, puasa ekstrim, atau makan ekstrim banyaknya, makan minum di jam aneh, seterusnya lah. Itu kalau bisa ya dihindari. Ada sih yang kasih saran ya, pas umroh, haji, terus disuruh makan banyak, tapi itu pernah kita bahas. Tidak kalah penting dari yang tadi kita obrolin, tata spiritual. Kayaknya sepele, tapi ya kalau kita kelimpahan hormon-hormon kebahagiaan, serotonin, melatonin, endorfin, paimin, siudin, dan upin-ipin, maka daya tahan dan daya imun juga lebih optimal. Jadi ya, dalam setiap kesempatan, carilah cara curi-curi kesempatan untuk memicu efek endorfin. Dengan bergembira ria, bermeditasi, doa, sembahyang, sholat, banyak cara lah untuk menuju ke sana, kita pernah bahas juga.
kita juga mesti mantep secara kebatinan dan meniatkan bingits untuk menekan hormon-hormon stres. Caranya gimana? Itu cerita untuk hari yang lain, tapi intinya harus diniatkan. Setelah diniatkan, diikhtiarkan. Kalau cuma niat toh itu nanggung lah ya. Pikiran mesti fokus, senantiasa positif, senantiasa optimis, senantiasa cool dan sabar. Dan tepislah sebisa-bisa hal-hal negatif, pesimisme, rasa putus asa, amarah, dan hal-hal yang nggak penting. Dan hal-hal yang memecah fokus atau mengalihkan perhatian atau mendistraksi. Dalam keadaan super hektik, saatnya menghadapi ujian atau situasi perjuangan yang keras. Apalagi kalau udah urusan hidup mati, para ahli sudah menunjukkan banyak sekali realita empiris bahwa yang negatif kebatinannya itu yang paling gampang jungkel, akan gampang tumbang. Sebaliknya, badannya sudah tuwek ringkih 80 tahun pun, kalau batinnya mantap, itu dia bisa menjalani segenap rangkaian ibadah di puncak haji yang habis-habisan dengan ketawa-ketawa riang gembira. Pada hakikatnya, kemantapan spiritual itu bekal terpenting untuk semua perjuangan yang keras dalam bentuk apapun. Berbekalah dan sebaik-baik bekal itu bekal takwa. Begitu menurut Alkitab. Kalau nggak dilatih bertahun-tahun dan nggak menjadi keseharian, ini nggak mungkin secara ajaib bisa kita lakukan. Gampang diomongin, muskil untuk dipraktekin. Untuk mantepinnya gimana? Ya bersiap dan berlatih sebelum saatnya datang. Dari jauh-jauh hari sulkan. Kok jadi menyebut nama orang, sorry. Keduanya, carilah mentor dan expert untuk mensupport pemahaman dan peningkatan pengetahuan. Ketiganya, berkumpullah dalam suatu komunitas dan rekan-rekan seperjuangan yang baik-baik. Lalu, siapkan sebisa-bisa sumber daya pendukung, biasakanlah untuk perencanaan yang matang, didukung oleh contingency plan, cadangan-cadangan, dan bangunlah suatu disiplin diri atau self-discipline. Gemblenglah diri kalian sehingga punya ketahanan tinggi atau resilience. Dan ya udah, keep learning, belajar terus dan terus. Kalau ketelanjuran kepelintir sana sini, jadinya kalian nggak langsung selesai, tapi masih bisa bangkit lagi, strike back. Masa kalah sama film Star Wars, The Empire Strike Back? Nggak ada hubungan sih sebenarnya, sorry. Umroh saya kemarin itu misalnya ya sebagai contoh, bisa dibilang hal yang relatif hektiknya nggak seberapa dan agak rileks. Tapi tetap bisa aja kan ya. Dah semua disiapin pun tetap kejeblos. Takdir Allah gimana lagi. Orang bisa kena batuk, demam, keseleo keceklik, gatal-gatal, kaki bengkak, tekanan tensi tinggi, diare, insomnia, pusing sakit kepala, mual muntah, lecet-lecet memar, cedera bentuk lain. Bisa juga ada problem bawaan, misalnya masalah gula, epilepsi, asma, dan seterusnya. Alergi juga bisa. Bisa juga kesasar jalan, kecopetan, atau kena tipu, atau ketemu bad guys dalam berbagai bentuknya, atau konflik dengan teman seperjuangan atau pihak lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini nambah dikit nih ke aspek spiritual tadi. Sepanjang waktu, kita mesti punya kesadaran diri terkait ini, sehingga tidak jumawa, tidak kepedean, tidak sombong. Bahwa realitanya itu, manusia banyak benar kelemahannya, banyak keterbatasannya. Di sisi lain, banyak ngaunya. Lah, pada ujungnya kita juga mesti sadar diri bahwa pada satu titik tidak ada lagi yang bisa menolong kita, tidak ada lagi yang bisa kita andalkan kecuali Allah yang Maha Kuasa. Kalau nggak punya kesadaran ke arah itu, begitu sampai di titik nadir, hardship yang paling keras dalam jalan perjuangan kita, patah deh, selesai. Sebaliknya, kalau kita mantep, kita bisa jejek aja terus, tak terpatahkan. Misi bisa berhasil, bisa juga gagal, badan bisa tepar, sumber daya bisa ambyar, tapi semangat bisa ada terus, mantap terus, tidak pernah padam. Kadangkala sepertinya itu urusan duniawi melulu soal bersibuk-sibuk, sekedar lomba panjat pinang, atau pertandingan bulu tangkis, bulu kuduk, atau bulu-bulu yang lain. Tapi pada hakikatnya, dalam sepanjang hidup kita itu, kalau menurut keyakinan kami tadi, itu tidak ada urusan yang sifatnya murni duniawi melulu. Semuanya adalah lahan perjuangan, semuanya adalah peluang untuk ibadah. Walau alam. Gitu deh. Terima kasih.